Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. War-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Artinya wallahu a'lamu bi muradi. Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar, khairum min alfi syahrin, yaitu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang laisa fiha Lailatul Qadrin, yang tidak ada di dalamnya Lailatul Qadar. Fal amalu sholih biha, maka beramal soleh di dalam Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal soleh dalam 1000 bulan yang di dalamnya tidak ada Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu, berturut-turut turun para malaikat warruhu dan malaikat Jibril di malam itu dengan izin Tuhan mereka min kulli amrin, untuk menyampaikan seluruh urusan. Salamun hiya, malam itu penuh dengan keselamatan, hatta matla'il fajr, sampai munculnya fajar. Para jamaah sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada malam hari ini kita membahas penafsiran ayat-ayat suci Al-Qur'an surat Al-Qadri. Di ayat yang sebelumnya Allah berfirman, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Ini biasanya kata-kata yang dimulai dengan ma'adroka itu biasanya sesuatu yang agung, sesuatu yang besar, sesuatu yang mengagumkan. Berarti ini Lailatul Qadar ini adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang besar dan mengagumkan. Nah, maka kemudian dijelaskan apa keagungan dan kebesaran Lailatul Qadar itu.
Tapi para ulama menyatakan walaupun Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu malam yang sangat agung, sangat besar dan mengagumkan, tapi masih di bawah malam kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi dari seluruh malam yang ada di dunia, maka malam yang paling mulia adalah malam dilahirkan baginda Nabi Muhammad SAW, meskipun dibandingkan dengan Lailatul Qadar sekalipun. Sebab apa? Sebab Lailatul Qadar itu malam kemunculan malaikat. Sedangkan malam Maulid Nabi, malam kelahiran Nabi adalah malam munculnya Nabi Muhammad SAW. Lebih utama Nabi daripada malaikat. Lailatul Qadar spesial diberikan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad. Tidak diberikan kepada umat yang lain. Tapi kalau Rasulullah SAW diberikan oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Jadi dinilai dari segi keumumannya masih lebih umum baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi masih tetap lebih mulia malam dilahirkan Rasulullah daripada malam Lailatul Qadar. Apa keistimewaan dan keagungan daripada Lailatul Qadar? Nah, ini dikatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam, jika itu adalah Lailatul Qadar, itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? Ya 1000 dibagi 12 ya. Karena 1 tahun 12 bulan. Jadi 1000 bulan itu 1000 dibagi 12 menghasilkan 83 tahun lebih 4 bulan. Jadi satu malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 83 tahun lebih 4 bulan. Kita aja nih umur kita belum tentu bisa sampai 83 tahun. Walau sampai apa? Banyak orang-orang yang beruntung sampai masih sehat ya. Kadang baru 50, baru 60 udah sakit-sakit. Ada yang mengatakan begini. Jadi memang Lailatul Qadar itu spesial untuk umat Nabi Muhammad. Atas permintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada yang bercerita kepada Rasulullah bahwa kalau umat zaman dahulu itu umurnya panjang-panjang, ibadahnya rajin-rajin. Sampai ada orang umat Bani Israel zaman dahulu kala itu berjuang membela agama, menenteng-nenteng senjata sampai selama 1000 bulan tidak berhenti. 83 tahun lebih 4 bulan, umurnya panjang-panjang, ibadahnya kuat-kuat, rajin-rajin. Nah ini berbanding terbalik dengan umat Nabi Muhammad, umurnya pendek-pendek, ibadahnya malas-malas. Maka Rasul itu minta penyeimbang. Bagaimana supaya umatku itu singkat tapi padat, sehingga bisa mengimbangi umat-umat zaman dahulu kala. Akhirnya Allah berkenan memberikan Lailatul Qadar. Ya udah, aku berikan kamu Lailatul Qadar untuk umatku. Siapa orang yang beribadah pada malam hari itu, maka dia lebih baik
seperti beribadah selama 83 tahun lebih 4 bulan, bahkan lebih baik daripada itu. Coba bayangin kalau setiap Ramadan dapat Lailatul Qadar, ya 10 tahun aja dapat Lailatul Qadar. Ya, 83 kali 10, 830 tahun. Nah, kita kan berarti umur kita hampir 1000 tahun itu. 10 kali. Itu udah melewati berapa kali Ramadan? Berarti udah hampir 50 lebih Ramadan kita lewati. Nah, kalau setiap tahunnya dapat Lailatul Qadar, Lailatul Qadar itu ada. Ada. Berarti sesuatu yang ada bisa diraih kalau sungguh gitu. Maka kata Nabi, taharrau, bersungguh-sungguhlah kamu untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Artinya Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa orang yang beribadah, beramal baik, beramal soleh, baik berupa sholat maupun berupa doa maupun berupa sedekah, dilakukan di Lailatul Qadar, pas Lailatul Qadar, maka berarti dia sudah beribadah lebih baik daripada 1000 bulan. Makanya dijaga terus tuh Lailatul Qadar ya. Kalau Rasul itu katanya kalau malam-malam setelah 20 hari, 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan, Rasul nggak pernah tidur, bangun terus. Makanya di tempat mana-mana biasanya 10 hari terakhir bulan Ramadan itu semakin ramai. Beda dengan kita, kalau kita semakin sepi, maju ke depan. Itulah keagungan daripada malam Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan. Cuman disembunyikan. Tidak ada yang tahu kapan itu Lailatul Qadar, itu enggak ada yang tahu. Hanya Allah. Nah, cuma bisa dirumuskan. Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan. Digabungkan dua ayat, inna anzalnahu fi lailatul qadr dengan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ada kesamaan antara bulan Ramadan dengan Lailatul Qadar, sama-sama tempat diturunkannya Al-Quran. Berarti ini waktu yang sama. Lailatul Qadar ada di bulan Ramadan, ya. Dan Ramadan juga salah satunya mengandung Lailatul Qadar. Cuma ada di malam keberapa, malam ke-1, apa malam kedua, apa malam ke-30, itu juga masih tersembunyi. Lah kemudian peluang terbesarnya, peluangnya doang nih, tapi tanggal 1 juga bisa. Peluang terbesarnya mah katanya 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, malam 21 sampai malam 30. Nah, dari 21 sampai 30 itu diperkecil lagi. Yang lebih sangat diharapkan itu adalah malam yang ganjil 21, 23, 25 itu. Maksudnya apa itu pakai disembunyikan? Kenapa enggak dibilangin aja ya? Supaya orang selalu menanti dan menjaga. Jangan-jangan malam ini. Jangan-jangan malam ini. Jangan-jangan malam ini. Ya, cuma ada kata ulama, ini baru ini ya. Ada alamat-alamat gitu katanya ya. Ada alamat-alamat. Pertama katanya malam Lailatul Qadar itu salah satu tandanya itu ketika malam itu cuacanya cerah. Dan ketika siangnya sinar matahari tidak mendung gelap dan tidak terlalu terik. Jadi cuacanya redup, adem.
tidak terlalu panas dan tidak gelap. Itu salah satu tandanya, hanya tanda ya, tapi belum tentu memastikan, hanya tanda aja, hanya alamat saja, tapi tidak memastikan. Selain daripada beribadah di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada beribadah 1000 bulan, apalagi keistimewaan daripada Lailatul Qadar itu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikatu berturut-turut turun. Turunnya itu enggak sekaligus, berturut-turut turun. Siapa yang turun? Al malaikatu warruh, malaikat dan ruh. Siapa ruh itu? Ruh itu menurut satu pendapat malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril. Para malaikat dan malaikat Jibril itu malam itu turun. Yang digambarkan oleh sebahagian ulama katanya bahwa malaikat yang turun pada malam itu sebanyak butiran pasir yang ada di bumi. Saking banyak malaikat apa aja gitu ya. Nah, cuman jadi pertanyaan, kok Jibril dipisah ya? Padahal kan malaikat Jibril malaikat. Tidak bisa dikatakan ruh juga, udah berarti udah ikut turun malaikat Jibril itu. Tanazzalul malaikatu warruh. Turun berturut-turut para malaikat dan Jibril. Padahal Jibril termasuk malaikat. Nah ini ya. Ini biasa. Pernyataan seperti ini sudah yang umum disebutkan, kok masih disebut yang khusus gitu ya. Itu biasanya yang khusus punya kelebihan. Seperti begini contohnya, kalau di Al-Quran ayat yang lain, Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Peliharalah, jagalah olehmu sholat-sholatmu was sholatil wusta, dan sholat wusta. Padahal sholat wusta juga termasuk sholat juga. Kenapa udah disebut seluruh sholatmu pakai disebut tersendiri? Ini menandakan bahwa sholatil wusta itu punya kelebihan. Sama halnya ketika kita menghormat orang lain, sudah kita katakan para hadirin sekalian yang saya hormati. Nah itu kan semua udah termasuk. Kemudian kita sebutkan wabil khusus kepada penceramah kita misalkan, kepada bapak kiai kita, kepada ustadz kita. Nah, berarti ustadz itu punya kelebihan karena disebut secara khusus. Padahal dia juga termasuk hadirin gitu ya. Seperti lagi ketika kita baca ini, baca tasyahud ya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Udah assalamu alayna, semoga keselamatan kepada kita semua. Udah termasuk itu orang-orang soleh juga. Tapi pakai disebut wa ala ibadillahis sholihin, berarti ibadillahi sholihin itu punya keistimewaan dan dia dikhususkan. Nah, ini berarti malaikat Jibril juga punya tempat yang tersendiri, punya kemuliaan yang tersendiri dibandingkan dengan malaikat yang lain. Malaikat yang paling mulia itu ya malaikat Jibril, karena beliau itu malaikat yang menyampaikan wahyu.
turun para malaikat biidni rabbihim dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa itu malaikat turun ke bumi? Min kulli amrin, untuk menyampaikan seluruh urusan manusia, dari rizkinya, dari ajalnya, ya, dari kehidupannya sampai tahun yang akan datang. Kita udah dikasih catatan tuh oleh malaikat Jibril di tahun itu. Catatan kita, apakah kita akan terus panjang umur atau meninggal di tahun itu. Apakah rezeki kita akan berlimpah atau sebaliknya, atau kita akan terus sehat atau sebaliknya, sampai tahun yang akan datang diperbaharui lagi oleh malaikat itu. Dan para malaikat yang turun biidni rabbihim, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, min kulli amrin, untuk menyampaikan segala urusan Allah pada malam hari. Ada ulama menafsirkan begitu. Dan juga pada malam hari itu penuh salam, penuh keselamatan. Jadi malaikat selain menyampaikan segala urusan dan juga menebarkan salam kepada seluruh umat manusia. Padahal tadinya sebelum diciptakan manusia, itu malaikat sempat, bukannya protes ya, sempat menampakkan ketidaksukaannya kepada manusia. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah bagaimana ketika Allah berkata kepada para malaikat, para malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Kata malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yusfiku dima. Apakah engkau akan menjadikan di muka bumi makhluk-makhluk yang menumpahkan darah dan menimbulkan kerusakan di muka bumi dengan maksiatnya? Sebenarnya kami yang lebih berhak untuk jadi khalifah di bumi, sebab kami tidak pernah mendurhakai kamu. Begitu malaikat ngomong gitu ya, merasa lebih mulia daripada manusia. Manusia itu nanti bikin huru hara, bikin kerusakan di muka bumi, menumpahkan darah. Nah, ini para ulama juga ketika menafsirkan perkataan itu, apakah itu malaikat ngomong begitu hanya berdasarkan pendapat atau memang berdasarkan pengalaman? Kok bisa mengatakan bahwa manusia itu nanti akan yasfikud dima, menumpahkan darah, dan juga wayufsiduna, akan menimbulkan kerusakan di muka bumi, padahal manusia belum di muka bumi ya. Nah, ini apakah berdasarkan pendapat apa pengalaman? Nah, ini ulama ahli tafsir berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan mungkin itu pendapat malaikat aja, karena manusia dibekali nafsu. Nafsu ini yang akan jadi pergolakan dalam diri manusia. Banyak orang yang terbujuk rayu oleh nafsu, rela melakukan pembunuhan, rela melakukan perkelahian, pokoknya melakukan kejahatan-kejahatan karena nafsu. Beda dengan malaikat yang hanya diberikan akal, tidak diberikan nafsu, yang kerjanya hanya ibadah. Atau memang berdasarkan pengalaman? Kalau berdasarkan pengalaman, berarti sebelum bumi dihuni oleh manusia, ada makhluk lain yang pernah menghuni bumi ya. Dan makhluk itulah yang membuat huru hara di muka bumi. Jadi sebelum dihuni manusia, bumi ini dihuni oleh jin. Dan jin itu ternyata selalu berperang. Itu pengalaman malaikat. Wah, apalagi di manusia, nanti juga sama begitu ya. Maka akhirnya Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah memberitahukan kepada Nabi Adam seluruh nama-nama benda, sehingga Nabi Adam kemudian disodorkan apapun dia tahu. Oh ini saya tahu namanya, ini saya namanya, diajarkan oleh Allah. Begitu disodorkan kepada malaikat. Coba kamu malaikat yang mengatakan kamu lebih berhak untuk jadi khalifah di muka bumi, sebutkan itu apa?
nggak ada yang tahu. Ya. Tidak ada yang la ilma lana illa ma alam tanah, kata malaikat. Ya Allah, kami tidak punya pengetahuan kecuali apa yang Engkau ajarkan. Nah, itulah. Aku yang lebih mengetahui bahwa manusia itu lebih berhak jadi khalifah di muka bumi daripada engkau, daripada kalian. Itu dulu. Tapi ketika Lailatul Qadar, justru malaikat turun. Jibril pun ikut turun ke bumi untuk apa? Untuk memberikan salam kesejahteraan kepada manusia. Maka pada malam hari itu salamun hiya. Malam hari itu penuh dengan salam, penuh dengan kesejahteraan, penuh dengan keselamatan. Sampai kapan habisnya? Hatta matla'il fajr, sampai munculnya fajar, sampai siang ya. Berarti dari maghrib sampai muncul fajar, kan mulainya malam itu maghrib, berhentinya malam itu ketika muncul fajar, subuh. Berarti dari maghrib sampai subuh itu bertebaran salam. Salam itu keselamatan. Itu dulu protes malaikat ketika Allah menyampaikan, bukan protes ya, tidak menyetujui lah itu. Saya yang lebih berhak, kami yang lebih berhak. Wa nuqaddisulah, kami selalu mensucikan kamu. Tapi pada malam hari itu malaikat seakan-akan menyampaikan maafnya kepada para manusia. Maaf, kami dulu tidak setuju dengan kalian dijadikan khalifah. Tapi malam ini kami menyebarkan salam untuk kalian. Itulah kemuliaan daripada malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita disampaikan kepada bulan Ramadan tahun ini ya, yang mungkin tinggal beberapa bulan lebih sedikit ya, karena ini bulan Rajab hampir habis. Setelah Rajab Sya'ban, setelah Sya'ban datang Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar pada bulan, diberikan kesempatan untuk berpuasa di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan juga mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya Allah. Suratul lam yakun sadaqallah. Demikianlah taklim kita membahas surat Al-Qadar. Baiklah, sebelum diakhiri taklim, barangkali ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Ustaz, kami minta penjelasan dari pendapat ulama tadi. Kalau yang namanya malaikat kan jelas makhluk halus dan itu hanya kepentingan ibadah. Sudah barang itu yang jaminannya surga mungkin gitu lah. Nah, kalau manusia kan masih bagaimana perbuatan. Dia tadi yang penuh di apa? Nafsu tadi. Tapi kok sepertinya malaikat ingin mengambil alih apa yang menjadi haknya manusia, itu kan rasanya apa ya, sangat tidak mungkin gitu Pak. Jadi tadi ada pendapat yang seperti itu berdasarkan pengalaman dan pendapat yang seolah malaikat itu mempunyai akal pikiran seperti itu gitu Pak. Jadi ini kok menimbulkan apa ya, penasaran. Iya, mungkin malaikat itu begini ya. Jadi ketika mendengar khalifah itu kan pengganti Allah untuk memutuskan hukum gitu. Wah, ini berarti ada perselisihan ini pasti. Ada perselisihan. Dari situ ya mendingan saya yang nggak pernah berselisih gitu ya. Itu menurut malaikat. Tapi manusia punya nilai lebih. Nilai lebihnya mengetahui apa yang tidak diketahui oleh para malaikat. Ya, jadi
Allah memberikan pengetahuan wa 'allama Adamal asma'a kullaha gitu. Kemudian Allah mengajarkan kepada Nabi Adam sebagai bapaknya manusia yang nanti akan menurunkan pengetahuan itu kepada umat-umatnya, ya, kepada manusia-manusia yang lain, kepada keturunannya, itu nama-nama benda, supaya malaikat itu menyadari bahwa manusia punya kelebihan dan Allah berhak untuk menjadikan manusia sebagai khalifah, itu ya, sebagai khalifah di situ. Ya. Tapi kalau dari segi katakan posisi atau kedudukan yang dilakukan kan di atas. Iya, tapi nggak ada peperangan. Iya. Kalau malaikat kan memang karakternya itu. Tapi kalau manusia itu bisa beribadah itu hasil perjuangan. Iya, jadi tinju juga yang menang KO lebih baik daripada menang WO gitu ya. Kalau WO kan nggak bertanding. Kalau KO mah pakai bertanding. Jadi bisa beribadah melalui perjuangan itu tentu nilainya lebih daripada yang tidak pakai perjuangan. Jadi diciptakan itu karena perjuangan ini. Iya, kalau itu memang karakternya ya. Gitu ya. Tapi memang semuanya ya udah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ditugas untuk menjamin nyawa. Iya. Ada tugas masing-masing. Demikianlah talim kita ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk tekan like, share, and subscribe untuk membangun channel ini agar